Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Satya. Di video part 5 ini gue bakal membahas untuk visualisasinya. Jadi ini adalah lanjutan dari part 4 yang udah gue buat kemarin. Dimana untuk analisanya itu masih sama di Workbench Program Budget Analysis. Dan sekarang gue bakal membuat visualisasinya untuk di Python, ya di Google Colab. Jadi ini adalah masih dalam bentukan, ya kalau masih di step tuh masih di area-nya. Jadi di exploratory data analysis kita masih menjelaskan apa yang kita dapatin dari datanya gitu. Nah, di sini yang pertama kali gue lakukan adalah gue mau lihat evaluasinya gimana untuk funding score-nya. Jadi yang tadi gue ada bikin ideal not ideal itu kira-kira project gue itu banyakan idealnya apa not idealnya. Karena memang ada dua label, jadi lebih baik gue akan nunjukin dengan pie chart, jadi nanti ada persentasenya aja juga. Nah, di sini gue bakal menggunakan fig, AX ya. Jadi itu untuk sama dengan plt.subplots ya. Nanti itu adalah ibaratnya untuk memanggil si plotnya ini ya. Kita kan pakai pie chart ya di sini. Nah, untuk fix size-nya ini ukurannya ada di 6,6 ya. Kalian bisa ubah juga sesuka kalian untuk ukurannya dan lain sebagainya. Untuk warnanya juga bisa kalian ubah lagi nanti. Kemudian gue bakal ngambil datanya dari WBP Pre 1. Dan untuk yang kita bakal buat visualisasinya itu dari kolom funding source evaluation gitu ya. Nah, nanti di situ ada perhitungan value. Jadi gue bakal menghitung ya value counts-nya itu ada berapa. Kemudian istilahnya kita bakal bikinkan ke dalam si plotnya itu ya value counts-nya, dan nanti untuk nama plotnya adalah pi. Jadi k-nya itu sama dengan pi. Nah, terus kita setting lagi di autopacity-nya itu ada persen ya. Persennya itu tulisannya adalah 1,1 F persen. Nanti munculnya supaya dia ada satu angka aja gitu di belakang koma gitu. Nanti ada AX terus sebagai sumbu aja, nanti kalian kurung tutup lagi. Nah, terus untuk AX set Y labelnya ini nggak gue isi ya, karena memang supaya adanya di title-nya aja gitu kan, Y labelnya nggak gue isi. Kemudian kalian bisa juga kalau misalkan nanti bar plot gitu, nanti itu bisa ada Y dan X label. Nanti mungkin ini kalau misalkan kita hilangin juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan error nanti kalian pakai aja. Kemudian ax.setTitle ya, jadi ini sumbu ax-nya. Tadi yang gue ada ax itu ya, itu gue bikin title. Nah, itu title satu itu adalah namanya funding source evaluation-nya. Kemudian untuk memanggil visualisasi yang udah kita buat, itu di situ kita menggunakan plt.show. Itu akan selalu kita gunakan untuk memanggil si visualisasi yang udah kita buat ya gitu. Nanti muncul seperti ini, di mana kita bisa mendapatkan bahwa project kita itu memang rata-rata kebanyakan yang idealnya. 80% ideal dan 20% not ideal seperti itu. Nah, ini cukup bagus untuk project gua karena ibaratnya ya dia lebih lah dari nilai minimumnya atau nilai tengah 50%, bahkan bisa di 80% gitu. Tapi masih ada 20% lagi untuk project yang not ideal gitu. Nah, selanjutnya di sini gue mau lihat juga distribusinya gimana sih kalau yang funding source evaluation-nya ideal dan not ideal gitu. Nah, di sini mungkin kalau untuk kodenya kalian bisa ikutin sama seperti ini, atau kalian bisa ubah-ubah juga nggak apa-apa. Nanti ini tuh sebenarnya misalkan features. Nah, features ini yang gue bikin itu apa, yaitu bank budget gitu. Jadi gue nggak menggunakan seperti eh, title-nya apa, ya labelnya apa, nanti nggak gue pakai gitu ya. Jadi itu gue bikin variabel aja features, nanti gue panggil di set title gitu ibaratnya lah. Ada variabelnya gitu. Nah, terus di sini gue bikin lagi kayak tadi fig x ya, fig AX, AX, PLT-nya subplots ya, fix size-nya 5,6. Kalian bisa 6,6, 7,6, itu nanti terserah kalian, itu seenaknya kalian aja gimana, kelihatannya gimana gitu. Dan ini kemudian kita pakai ibaratnya kayak logika ya. Jadi for feature in features ya. Jadi kita untuk fitur di dalam si featuresnya bank budget itu tadi yang udah kita buat ya, variabel tadi yang di atas tuh yang kita buat. Nah, itu kita masukkan. Jadi WBP per 1 untuk datasetnya, untuk bagian funding source evaluation-nya gitu kan. Kita hitung kira-kira yang ideal itu nanti ada berapa, not idealnya itu ada berapa. Ya, gitu. Nanti kita masukin fitur. Ini untuk settingannya, fitur-fitur itu kan bagian for fitur ya, untuk fiturnya. Nah, itu histogram. Jadi kita menggunakan histogram, dot histogram. Kalau tadi pie, ini histogram, dot histogram. Nah, ini adalah settingannya untuk kayak
Misalnya kotaknya ukurannya berapa, untuk color-nya apa, yang bagian ideal, nanti untuk bagian not ideal color-nya apa, itu kalian bisa setting juga, untuk alpha-nya juga kalian bisa setting. Nah, untuk alpha itu kita bakal mulai dari 0,5, jadi dia agak nggak terlalu mepet gitu ya, pokoknya ibaratnya kalian bisa setting lah untuk semuanya ini, dan nanti ada AX juga sumbunya ya, yang untuk dipanggil untuk kita setting ya, setting X label, Y label, title gitu. Nanti kita panggil di bawah. Nah, ini seperti ini, jadi AX titik set X label fitur gitu. Fitur ini kan kita ambil dari yang for fitur gitu. Jadi for fiturnya itu kita ambil, kemudian set Y labelnya adalah si frekuensi. Ya, kita masukin aja, kalau misalkan kalian mau ganti juga bisa itu ya. Nanti kalian kasih kutip aja, nanti dia bakal berubah gitu kan. Untuk AX set titelnya itu adalah F, ya, kita ambil dari variabel yang atas F, terus kita ambil yang fitur. Jadi nanti bakal munculnya adalah bank budget US millions ya, bank budget ini, dan bank budget sama juga di bawahnya juga bank budget. Nah, untuk nanti gue bakal jelasin untuk data storytellingnya mungkin ya, tapi gue bakal bahas sedikit ya. Jadi di sini kelihatannya itu nanti kita bisa lihat dari yang bank budget ya, untuk sumbu X itu kan ada yang di 100 ya. Nah, di 100 itu untuk yang distribusinya ideal itu sedikit, yang not ideal itu tinggi. Jadi kan kita bisa lihat tuh bank budgetnya, berarti kalau yang bank budgetnya itu dari range 100 sampai 150 lah itu ya, 150 itu nilai si project yang not ideal itu lebih tinggi daripada project yang ideal. Ketika si bank budgetnya itu nilainya itu dari 100, tentang 100 juta sampai 150 juta gitu. Ya, kira-kira seperti itulah untuk pembahasan distribusinya. Kemudian yang selanjutnya itu gue bakal melihat lagi ya, perbandingan. Di sini gue bakal lihat perbandingan dari setiap work program group dan work program untuk yang ideal dan not ideal gitu. Gue bakal lihat kira-kira adanya di bagian work program mana atau work program group mana yang not idealnya itu lebih tinggi daripada idealnya gitu. Jadi gue bisa mengidentifikasi lah kira-kira dari program yang gue miliki atau unit-unit yang gue miliki itu kira-kira yang banyak not ideal itu dari daerah mana untuk pembiayaan ekstra yang berlebihan gitu. Nanti jadi kita bisa evaluasi lagi. Tujuannya seperti itu. Nah, di sini gue bakal menggunakan seperti biasa kayak tadi juga, tapi gue bakal setting dulu untuk SNS-nya, di mana di sini menggunakan library-nya adalah Seaborn. Jadi kalian nanti juga perlu untuk import Seaborn as SNS. Ya mungkin gue bakal ngetik kali ya. Gue bakal masukin di bagian sini kali ya. Nanti kalian bisa masukin aja seperti ini kalau mau. Kalau misalkan error ya, Seaborn as SNS. Oh sorry, importnya nggak ada. Import Seaborn as SNS kayak gini. Nah, kalian bisa import seperti ini. Itu nanti kalau misalkan emang kodenya ini nggak bisa, kalian bisa import dulu seperti itu. Itu untuk mengimport ibaratnya buat ngasih warna dan lain sebagainya di visualisasi gitu. Nah, di sini style-nya gue pakai white grid. Jadi white grid itu ibaratnya seperti ini ya, ini ada background ya. Nah, background ini bakal putih gitu. Itu white grid. Kemudian untuk fig X-nya di sini gue pakai PLT subplot ya. Jadi kalau misalkan kalian juga nanti error atau apa, kalian bisa menggunakan import ini ya, seperti ini. Import matplotlib .pyplot ya as plt. Jadi, kalian bisa nanti masukin ini gitu ya kalau misalkan error ada apa. Nah, kemudian sama seperti tadi kita bakal count plot. Jadi kita bakal count plot dulu X program, X-nya itu work program group. Nah, who-nya itu adalah funding source evaluation. Jadi who-nya itu nanti dia funding source evaluation itu di dalam sini. Nah, ini tuh udah yang tadi ideal dan not ideal itu gitu. Nah, untuk datanya itu kita ambil dari WBPRE1. Nah, AX sama dengan AX0 itu nanti jadi visualisasinya itu bisa kita jadiin dua. Seperti ini ya, kiri kanan. Ini AX0, ini AX1 gitu. Nanti kalau misalkan di bawah lagi itu beda lagi kodenya. Jadi dia akan ada dua tuh. Misalkan 0 0 0 0 0 1 0 atau lain sebagainya. Nanti mungkin bakal gue bikin juga untuk konten seperti itu ya, lain lagi. Kemudian kita lanjutkan dulu di sini untuk AX0, kita akan setting di AX0 itu untuk set title-nya adalah work program group, dan di AX1-nya title-nya adalah work program. Nanti munculnya seperti ini ya, kiri kanan. Kemudian for
A, jadi kita bakal menggunakan variabelnya for A untuk A, jadi kita bikin variabel A in AX gitu ya. For A in AX, jadi kita set nih tick labels-nya. Jadi A get tick labels, nanti rotation-nya 45, hanya right. Mungkin ini kalian bisa ikutin aja, jadi nanti si ini nih ya tulisan ini dia nggak bakal lurus. Kalau lurus dia bakal mentok-mentok ya, jadi nggak kelihatan apa sih programnya tuh apa gitu kan. Jadi ini gue bikinnya ke samping gitu. Jadi ada ini ke samping nih, jadi nggak lurus seperti ini tapi ke samping supaya dia bisa terlihat jelas gitu, untuk programnya. Dan nanti ini ditutup dengan plt type underscore layout, jadi untuk menyelesaikan si for-nya tadi ya. Kemudian kita seperti biasa akan memanggil dengan plt.show. Nanti dia bakal muncul seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat di sini untuk work program grupnya si client engagement ini memang yang not idealnya itu memang tinggi. Jadi client engagement itu memang tinggi, dan kemudian di bagian country engagement, global engagement itu juga memiliki biaya eksternal yang memang tinggi gitu. Jadi kurang bagus ya, not ideal gitu menurut kondisi yang gue buat gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini gue bakal mungkin supaya lebih enak ya. Jadi di sini kita bakal melakukan ibaratnya seperti mensingkatkan ya atau menyingkatkan dari work program group, work program unit. Jadi misalkan yang tadinya institutional governance, administrative service dan lain-lainnya itu, jadi gue singkat jadinya abbreviation-nya gue ganti menjadi IGAS atau IGAS gitu ya. Gue singkat seperti itu. Nah, untuk caranya, jadi gue di sini ngeliat dulu nih, jadi nilai uniknya tuh ada apa aja. Nanti baru gue singkat-singkatin gitu. Jadi di sini yang pertama ada Institutional of Governance and Administrative Service, itu gue singkat jadi IGAS. Kemudian yang lainnya juga gue singkat sama seperti itu, supaya nanti pas muncul di visualisasi itu tidak terlalu panjang gitu untuk nama-nama di setiap work program grupnya. Nah, ketika sudah gue bikin variabel baru, jadi gue bikin untuk kolom baru nih ya, untuk variabel barunya ada work program abbreviation. Nah, ini variabel dulu nih, belum ke kolom gitu kan. Nanti gue baru masukinnya di bagian WBP Insight. Nah, ini gue bikin dulu singkatannya, baru gue masukin kolom namanya WBP. Nah, di WBP Insight itu nama kolomnya adalah work program group abbreviation. Nah, di mana WBP Insight ini isinya adalah work program group. Nah, ini kita udah mapping ya. Mappingnya tuh di bagian atas ini, jadi work program abbreviation. Nanti dia bakal ngikutin ya, apa yang sudah kita mapping di sini. Ada IGAS, OGMF, PPM, CA, CMAMP gitu. Nanti bakal masuk, kita seperti biasa kita cek, kita ambil 5 data teratas. Nah, untuk selanjutnya juga sama, di bagian work program juga itu gue bikin singkatannya untuk masing-masing work program yang ada, supaya nantinya lebih enak aja untuk dimasukin ke visualisasinya gitu. Nah, ini juga ketika setelah udah selesai ya di bagian work program dan work program grupnya, barulah kita bikin lagi visualisasi yang memang lebih enak untuk dilihatnya. Ya, jadi gue bikin visualisasi yang lebih enak untuk dilihat. Mungkin untuk yang pertama di sini ada bar chart ya, visualisasi bar chart, di mana sama kodenya seperti tadi dengan fig AX, PLT subplot. Nah, di sini kalian bisa atur lagi aja sendiri untuk ukuran berapa, bebas. Kemudian kita count plot. Jadi count plotnya itu dari X-nya itu adalah work program group abbreviation. Nanti dia bakal muncul di bawah ya. Ini ada IGAS, OGMF, PPM, CE, dan CMAMP. Nah, who-nya itu adalah nilai di dalam si visualisasinya ini dari funding source evaluation yang ideal dan not ideal tadi. Datanya dari WBP Insight yang udah kita buat di atas. Nah, ini data kita ambil dari sini gitu. Terus kita setting aja dari PLT title, X label, Y label, tag layout, dan PLT show-nya gitu. Kita munculin dah pakai PLT show. Nah, nanti munculnya akan seperti ini untuk judulnya work program group, total count-nya di bagian kiri itu ya, di Y labelnya, dan di X labelnya itu kita kosongin karena kita bakal menggunakan work program group abbreviation-nya. Data yang udah kita buat tadi gitu. Sama kita buat juga di bagian work program. Kita juga nanti bisa melihat lebih enak aja dilihatnya. Jadi misalkan CA itu client engagement, GE global engagement, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini gue bakal bikin untuk rekomendasinya. Jadi yang tadi gue bilang, gue bakal bikin rekomendasi di mana gue bakal melihat selisihnya dari nilai si eksternal dan internalnya yang memang lebih dari 50%. Disitulah gue bikin rekomendasi bahwa kira-kira segini nih biaya yang perlu kita kurangin untuk di program ini gitu. Nanti kita bisa evaluasi lagi.
Nah, di sini kita bakal filter terlebih dahulu ya. Ini kalian bisa copy lagi ya seperti biasa. Jadi gue bakal copy ke variabel baru di mana variabel namanya WBP recommendation gitu. Nah, ini nanti bakal gue jelasin juga di data storytellingnya, nanti ada di PowerPoint ya, bentukannya seperti apa. Kemudian kita bakal filter. Nah, di sini gue filter itu karena kan kita memang rekomendasinya fokusnya di bagian project yang not ideal. Karena kalau yang ideal ya sudah, mungkin nanti bakal kita lihat-lihat lagi. Tapi di sini gue bakal fokus di not idealnya not idealnya dulu. Dan gue bakal lihat nih berapa sih yang mau kita kurangin untuk di setiap projectnya gitu. Jadi kita bikin variabel namanya WBP not ideal, WBP recommendation ya. Di variabelnya not ideal, WBP-nya ngambil data dari recommendation. Untuk yang mau difilter adalah WBP recommendation funding source evaluation-nya di yang unique ID-nya sama dengan not ideal gitu. Nah, kita munculin 20 data teratasnya ya seperti itu. Nanti muncul seperti ini ya dengan semua data yang ada sudah muncul. Nah, kemudian di sini gue bakal melakukan perhitungan. Jadi gue bakal bikin semacam group by, di mana group by ini berfungsi untuk memudahkan gue dalam melakukan perhitungannya. Jadi nanti gue bakal lihat nih, untuk work program group apa, unitnya apa, yang harus dikurangin itu berapa. Jadi gue bakal fokusnya di work program groupnya aja sama di bagian unitnya di bagian mana gitu. Sekarang kita bakal group by dulu. Jadi gue bakal group by work program group dan kita akan kalkulasi yang harus kita kurangin. Jadi kalkulasinya itu nantinya hasilnya adalah yang harus kita kurangin untuk bagian external budgetnya gitu. Variabelnya gue buat reduction needed. Jadi reduction needed itu berapa sih yang harus kita kurangin gitu. Kita ambil dari WBP not ideal, kita group by dengan work program group, unit. Jadi kita akan group by si external budget, terus ada bank budget sama reduction needed. Reduction needed itu nggak masuk, tapi pokoknya external budget dan bank budget itu kita akan group by dengan work program group serta unitnya masing-masing gitu. Nah, itu kita sum karena kita butuh total dari si masing-masing unit atau work program group dengan setiap bank budgetnya dan external budgetnya. Jadi setiap masing-masing itu ya. Nah, kemudian setelah kalian masukkan ini ya, ini fungsi aggregation, ini AGG ini aggregation, apa yang harus kita lakukan? External budget titik 2 sum, bank budget titik 2 sum. Jadi kita mengagregasikan data bank budget dan external budget itu kita harus jumlahkan gitu di dalam grup tersebut. Kemudian gue bakal mengkalkulasi untuk hasilnya. Jadi reduction needed-nya itu berapa. Nah, untuk reduction needed-nya ini, karena tadi kita udah buat di atas sum-nya, ya, kita bakal melakukan, jadi external budget reduction needed itu kita dapatkan dari external budget. Jadi dengan statement yang tadi gue buat, bahwa external budget apabila kurang dari 50% bank budget. Jadi external budgetnya itu kurang dari 50% dari biaya internal gitu ya. Jadi yang pokoknya kita kurangin lah, yang besarnya kita kurangin kecilnya gitu ibaratnya seperti itu. Nah, reduction needed, oke, kita masukkan reduction needed juga di situ. Nah, itu adalah variabel di mana kita bakal masukkan di bagian variabel reduction needed, itu kolom baru namanya reduction needed juga. Di mana reduction needed ini kita ambil dari si external budget ya. External budget yang di atas itu tadi yang di data ini nih, ini kan ada external budget ya. Nah, ini external budget ini ya. Kita kurangin dengan 0,5 ya, 0,5 kita kali dulu dengan si bank budgetnya ya. Jadi external budget kita kurangin kurung buka 0,5 dikali bank budgetnya. Bank budgetnya misalkan 34, kita kali dulu nih dengan 0,5 gitu ya. Atau 50% gitu. Nanti baru kita kurangin ke external budgetnya. Seperti itu. Nanti kita bakal dapetin tuh hasilnya berapa kira-kira reduction yang harus kita kurangin. Nanti kita bisa show nih work program groupnya ya, atau table ini kita bisa show dengan reduction needed, kita panggil variabelnya. Kemudian reduction needed, kita titikin index, titik get level values. Jadi kita akan ambil values-nya dari si work program group sama dengan bagian client engagement. Karena gue maunya munculinnya satu-satu. Kalau misalkan kita munculin semuanya, itu kan nanti bakal jelek ya kalau misalkan kita lakukan data storytelling. Karena kan gue mau jelasinnya secara satu-satu di bagian setiap work program group dan masing-masing unit. Berapa reduction yang kita perlukan gitu kan. Pengurangan dana yang kita butuhkan. Jadi gue bakal panggilnya satu-satu. Yang pertama di client engagement,
Kemudian yang kedua kita panggil lagi di bagian Institutional Governance and Administrative Service. Kemudian yang ketiga kita panggil lagi di bagian Program and Practice Management. Nah, di sini kenapa ada 3 aja yang kita ambil? Yang pertama itu karena untuk yang not ideal ya, untuk yang not ideal itu memang hanya ada di 3 work program group. Jadi dia cuma ada 3 work program group yang memang memiliki nilai ideal. Itu bisa kita lihat dari mana? Kita bisa lihat dari si visualisasi yang ini. Ini kita kan udah bikin visualisasi ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Oh, yang not ideal itu ada di IGAS, ya, singkatannya IGAS, terus ada di PPM, dan ada di Client Engagement. Jadi 3 itu aja yang kita fokuskan, karena kita mau fokusnya di not ideal, gitu. Nah, ketika kita sudah melanjutkan ke sini ya, ini kan kita sudah bisa lihat nih, reduction data segini, 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 segini. Kemudian, langsung aja gue bakal lihat nih, kira-kira ini kan masih dalam satu unit ya. Nah, ini kan per unitnya. Nah, gue mau lihat juga kalau misalkan di keseluruhan work program grupnya. Kira-kira total reduction need-nya itu berapa untuk semua program grup atau di setiap masing-masing program grupnya aja gitu kan. Nah, di sini kita bisa masukkan total reduction needed ya, yang atas tadi. Atau, oh sorry, kita bikin variabel baru namanya total reduction needed. Dan variabelnya adalah sorry, variable. Datanya itu kita ambil dari reduction needed yang di atas. Nah, itu kita sum, kemudian kita print total reduction for all work program groups. Nah, nanti dia muncul lah total reduction needed berapa. Kemudian kita juga akan menghitung total reduction needed atau need ya, total reduction yang kita perlukan untuk setiap work program grupnya itu berapa. Nanti bakal muncul total reduction by grupnya. Nah, ini kita bikin variable baru itu, kemudian kita ambil datanya dari yang atas, kita group by work program group dan reduction need-nya berapa. Kemudian kita akan sum. Nah, jadi itu akan kita sum. Jadi nanti ketika kita sum itu adalah hasil total dari si masing-masing work program grupnya. Jadi kita bakal muncul di sini ya. Kita print total reduction by group. Nanti dia bakal muncul work program group ya. Nanti ada bagian yang tadi kita udah hitung ada 3 ya. Client engagement, institutional, program, practice management itu ada 3. Jadi nanti dia bakal muncul tuh masing-masing itu berapa nilainya gitu. Kita bisa lihat totalnya itu berapa. Kalau tadi kita satu-satu per unitnya di setiap masing-masing work program. Nah, sekarang ini adalah total dari keseluruhan work program grupnya berapa. Nah, kemudian untuk supaya nanti bisa kita punya gambaran oh mau data storytelling seperti apa, karena kalau data storytelling seperti ini bisa kita lihat juga nanti ya, kita bisa masukkan nanti juga bisa. Nah, ini kita bisa bikin nih, kita bisa bikin visualisasi secara kasarnya ya, atau secara ya langsung aja gitu di Python-nya. Nah, di sini kita pakai Matplotlib atau ya kita pakai PLT dan juga kita pakai SNS atau Seaborn gitu kan. Nah, di sini kita pakai horizontal bar chart ya. Jadi dia akan ke samping. Nanti gue bakal urutin kira-kira yang paling besar itu reduction rate-nya di bagian mana gitu. Nah, di sini gue bakal lihat bahwa memang total reduction need yang paling besar itu ada di client engagement. Nah, ini untuk codingannya itu ada di PLT figure. Nah, ini kalian bisa atur lagi ya sendiri. Kita nggak pakai yang seperti tadi di atas, tapi ini kodenya agak berbeda lagi, di mana AX-nya itu kita sama dengan SNS bar plot. Terus X-nya itu adalah total reduction by group. Ya, itu nanti akan muncul di situ karena kan tadi kita di atas ini kan ada ya total reduction by group. Nah, ini kita ambil yang di sini variabel di atas, kita masukin ke visualisasinya. Kemudian Y-nya sama dengan total reduction by group. Ya, itu untuk menuliskan si Y-nya ini ya. Nih, yang ini nih. Nah, ini nih dia bakal muncul atau ininya nih. Ininya juga nih. Nah, itu dia bakal masukin dari si data yang ada di bagian atasnya. Jadi tadi kan kita bikin total reduction by group. Terus kita titikin indeks yaitu sebagai indeks dan selanjutnya di orientnya itu sama dengan H. Kemudian selanjutnya di sini ada kita setting lagi untuk X labelnya yaitu total reduction needed-nya yaitu di bagian bawah sini ya nanti akan muncul. Kemudian di Y labelnya itu kita hilangkan saja karena kan udah ngambil data yang sebelumnya ya. Jadi dia udah bakal muncul tuh ada client engagement, institutional governance administrative service, program and practice management. Nah, itu bakal muncul dengan sendirinya. Dan untuk di title-nya itu kita bisa isi dengan total reduction needed by work program group. Jadi total biaya yang harus dikurangin ya atau ya ibaratnya biaya yang butuh dikurangin lah untuk di work program groupnya gitu. Nanti di PLT title layout ya itu sebagai penutup aja supaya dia bisa layout si visualisasinya dan kita akan munculkan si plt.show. Ini akan muncul visualisasi seperti ini.
Oke teman-teman semuanya, mungkin untuk selanjutnya kita bakal melanjutkan ke data storytelling-nya menggunakan PowerPoint atau kalian bisa menggunakan software lainnya sesuka kalian. Kemudian apabila gue ada salah menyampaikan sesuatu informasi ataupun hal-hal lainnya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Apabila kalian ingin support gue, kalian bisa langsung aja subscribe channel YouTube gue ini dan kalian bisa langsung aja klik like dan kalian bisa share ke teman-teman kalian semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian.